tidak disalahartikan. Baik pimpinan, saya kira. Pimpinan dari fraksi PSI. Pimpinan fraksi PSI. Pimpinan minta bicara PSI. Oke, baik. Terima kasih pimpinan. Saya kira jangan terlalu kita menghabiskan waktu untuk berdebat apakah dibaca atau diserahkan. Kalau menurut fraksi PSI, kepada fraksi yang ingin membaca pandangannya silakan baca. Bagi fraksi yang tidak ingin membaca dan langsung menyerahkan silakan. Jadi saya pikir seperti itu sudah konfliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guru yang terhormat. Mungkin dari media pimpinan saya ingin menyampaikan karena ini baru proses awal, fraksi-fraksi perlu menyampaikan berbagai pikiran-pikiran yang baik untuk melanjutkan proses dari kenaikan harga yang sudah kita sepakati untuk berproses di lembaga ini. Untuk itu saya akan tetap melanjutkan agar pemenangan umum fraksi-fraksi tetap dibaca. Baik, kembali saya minta pada kesempatan pertama untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penyampaian dan perda dan kejelasan gubernur terhadap 6 ranting perda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua dan Bapak Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, para asisten TK dan para pimpinan organisasi perangkat daerah
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka penyelesaian arah kebijakan pembangunan, beban kerja, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah Provinsi NTT ini, pemerintah Provinsi NTT dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Selain itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk mengingatkan pemerintah Provinsi NTT bahwa dalam upaya pembangunan OPD tersebut harus berdampak pada peningkatan tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam aspek pelayanan publik dan peningkatan PAD. B. Terhadap rangkaian perubahan bentuk umum PT Daun Trida NTT menjadi perseroan daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rangkaian tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Partai Nasdem. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 rancangan peraturan daerah masing-masing satu. Perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Perubahan bentuk umum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jam 3 Perseroan. 3. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Flobamot menjadi PT Flobamot Perseroda. 4. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Flobamot Perseroda. 5. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jam 3 MPT Perseroda. Dan 6. Penambahan penyertaan modal pada PT Kawasan Industri Polo Perseroda. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, Insan Pers dan Media Massa, sidang paripurna yang kami hormati. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih karunia dan berkahnya kita dipertemukan lagi dalam rangka paripurna bermartabat ini dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah usul pemerintah. Perkenankan fraksi PD Perjuangan menyampaikan selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Semoga dengan semangat pahlawanku teladan terus memberi energi bagi kita dalam tanggung jawab pengabdian sebagai abdi rakyat. Sidang paripurna yang terhormat, terhadap 6 rancangan peraturan daerah usul pemerintah, fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah
dalam produk hukum daerah menjadi kewajiban moral, sosial, politik, dan hukum yang memang perlu mendapat ruang perubahan di tengah kemajuan dan tantangan zaman. Hal paling penting adalah kapasitas produk hukum. Terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah oleh pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, fraksi PD Perjuangan menempatkan seluruh konteksnya dalam bingkai pemahaman serta pelaksanaan pemerintah atas tujuan dan petunjuk undang-undang serta kaitannya dengan upaya kemajuan daerah dalam penyelenggaraan ekonomi daerah. Karena itu, terhadap masing-masing rancangan, 1. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, fraksi PD Perjuangan mengedepankan reasonable dan aspek hukum dalam rangka pemerintahan yang baik good governance. Karena itu, dasar pembentukan perangkat daerah adalah opsi strategis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memaksimalkan sumber daya yang harus diurus dan dukungan anggaran. Namun demikian, fraksi PD Perjuangan tetap berharap bahwa setiap urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu harus senantiasa mengedepankan asas profesionalisme dan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Terhadap perubahan nomenklatur dan penggabungan dinas atau badan, fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa penggabungan dinas peternakan ke dinas pertanian dan ketahanan pangan menjadi dinas ketahanan pangan dan pertanian. Penggabungan badan kepegawaian daerah dan badan pengembangan sumber daya manusia daerah menjadi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah adalah langkah strategis dalam meritokrasi dan birokrasi, di mana struktur menjadi rapi dan koordinasi lebih mudah. Dari sisi efisiensi anggaran, ini dapat mengurangi beban operasional dan program yang tumpang tindih. Dari segi kebijaksanaan sumber daya manusia, pengembangan dan kader ASN relatif lebih terarah, lebih kompeten dan aktif. Namun, atas perubahan penggabungan perangkat daerah tentu berdampak terhadap peran pejabat lama, posisi transisi dan integrasi anggaran, serta sistem layanan yang mungkin terganggu. Karena itu, fraksi mohon penjelasan. 2. Terhadap perubahan status badan hukum dari perseroan terbatas menjadi perseroan daerah, antara lain pembentukan badan hukum perseroan terbatas menjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Jamhuriyat NTT Perseroda. B. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Probangun menjadi PT Probangun Perseroda. Status badan hukum milik daerah PT Jamhuriyat Nusa Tenggara Timur menjadi Perseroda dan PT Probangun menjadi Perseroda adalah langkah strategis daerah dalam rangka penyesuaian terhadap eksistensi dan masa depan BUMD. Fraksi Perjuangan juga berpandangan bahwa hal mendasar perubahan dari status PT menjadi Perseroda karena tuntutan dan perubahan bentuk hukum agar operasional dan penyelenggaraan Jamhuriyat Nusa Tenggara Timur dan atau PT Probangun Perseroda menjadi sah dan legal. Untuk itu, fraksi PD Perjuangan memandang perubahan bentuk PT menjadi Perseroda akan memberi legitimasi peran yang besar dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur, termasuk memperkuat kepercayaan publik dan investor daerah, serta meningkatkan akses modal dan kemitraan. Tetapi PD Perjuangan mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek penting terkait perubahan status PT menjadi Perseroda, antara lain aspek ketentuan hukum dan regulasi, struktur dan organisasi, keuangan dan kepalanya aset dan pengalihan saham, dan audit untuk validasi nilai aset modal dan bisnis, sumber daya manusia dan budaya kerja. 3. Terhadap penambahan penyertaan modal daerah pada PT Probangun Perseroda, penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jamhuriyat NTT Perseroda, dan penambahan penyertaan modal pada PT Kawasan Industri Bolo Perseroda. Fleksibilitas otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinvestasi. Ini salah, skorna.
Baik, pimpinan, terima kasih atas kesempatan ini. Pendapat umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Perubahan keempat atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jangkrik Perseroda. 3. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Probamora menjadi PT Probamora Perseroda. 4. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Probamora Perseroda. 5. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jangkrik Perseroda. 6. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolok Perseroda. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan yang kami kasih Bapak Wakil Gubernur NTT, yang kami hormati pimpinan sidang paripurna, dalam hal ini Ibu Wakil Ketua Ibu Presiden, dan yang kami hormati Bapak Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Rekan-rekan RLH, Ibu Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran DPRD yang sempat hadir yang kami kasih. Dan juga tak lupa saya menyapa sahabat kami, rekan sekawan dan jajaran yang telah mempersiapkan persidangan ini. Insan pers dan hadirin yang kami hormati, serta segenap masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami kasihi. Salam Indonesia Raya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Gerindra mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pengasih atas penyertaannya kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap pembahasan 6 perda masing-masing sebagai berikut. 1. Perubahan keempat atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jangkrik Perseroda. 3. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Probamora menjadi PT Probamora Perseroda. 4. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Probamora Perseroda. 5. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jangkrik Perseroda. 6. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolok Perseroda. Fraksi Gerindra mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2025 yang baru lalu sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya
demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan bagi kita generasi penerus teruslah melanjutkan perjuangan para pahlawan. Pimpinan DPRD, Bapak Wakil Gubernur dan sidang paripurna yang kami hormati. Pada fraksi Partai Gerindra ini disampaikan dengan perhatikan penjelasan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas keenam perda yang diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, harapan dan dukungan sebagai berikut. 1. Rencana peraturan daerah tentang berbahagia atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah terkait pengajuan rencana peraturan daerah Ranperda ini, di mana pemerintah menyadari bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya serta peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan perubahannya sebagai langkah strategis untuk melakukan penggabungan dan penyusunan birokrasi yang lebih rapi, namun tetap memiliki fungsi pelayanan yang lebih tepat, cepat, dan memberikan dampak kepada masyarakat. Fraksi Partai Gerindra berharap langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dikaji secara baik tentang rentang kendali koordinasi, penumpukan ASN dan P3K, sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran pada perangkat daerah yang digabungkan, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan. Fraksi menyadari bahwa penggabungan yang diajukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan, yang pertimbangan bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian adalah urusan pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, sedangkan sektor peternakan merupakan sub-urusan pemerintahan bidang pertanian. Fraksi Partai Gerindra berharap agar uraian tugas dari masing-masing bidang dapat dijabarkan secara baik, karena sektor pertanian menjadi penopang utama dari kontribusi sebesar 30,8% terhadap PDRD, terhadap penggabungan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh atas langkah ini, sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan sumber daya aparatur sipil negara, mulai dari proses penyusunan dan penetapan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kendali pimpinan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Fraksi juga berharap agar penggabungan kedua perangkat daerah ini kinerja bidang kebudayaan dan sumber daya manusia akan lebih baik. 2. Rencana peraturan daerah tentang pembentukan dan perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jam 3 NTT Perseroda, dan rencana peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Lobamora menjadi PT Lobamora Perseroda. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong Badan Usaha Milik Daerah BUD, yaitu PT Lobamora dan PT Jampira yang selama ini sebagai perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas perusahaan daerah dalam kurun perseroan yang diharapkan dapat mengelola sumber daya ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Fraksi berharap dengan perubahan perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas perusahaan daerah Perseroda, di mana Perseroda memiliki kebebasan untuk mengelola usahanya secara mandiri, mengelola modal, pengelolaan aset yang selama ini memiliki kebiasaan dan etos kerja sumber daya manusia terbatas, menuntut penyelesaian besar dalam manajemen operasional,
pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan standar perseroan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penelitian modal daerah pada PT Probamora Perseroan. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penelitian modal daerah pada PT Jamkrida PT Perseroan. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penelitian modal daerah pada PT Kawasan Industri Bawah Perseroan. Fraksi Partai Gerindra mencermati dengan baik terkait dengan penjelasan pemerintah untuk merubah status PT Probamora dan PT Jamkrida menjadi Perseroan dengan pertimbangan bahwa PT Jamkrida telah memiliki modal sebesar 100 juta rupiah atau lebih atau telah mencapai 51% saham pemerintah. 2. PT Probamora telah memiliki modal sebesar 30 miliar 15 juta rupiah atau telah mencapai 51% saham pemerintah. Kondisi ini menurut pandangan fraksi Partai Gerindra bahwa apabila manajemen pengelolaan yang baik secara profesional mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan perusahaan, sangat pasti akan memberikan keuntungan bagi daerah dalam berjual PDN oleh pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah telah menentukan target dari pos ini, namun apa yang terjadi? Alasan disampaikan bahwa target tidak tercapai dan bahkan tidak menyetor dividen bagi daerah. Namun fraksi Partai Gerindra memberikan catatan bahwa penyetaan modal dapat diberikan apabila gubernur sebagai pemilik saham harus melakukan penataan manajemen perusahaan dengan melakukan langkah-langkah strategis, baik perbaikan tata kelola, pengembangan teknologi dan peningkatan efisiensi operasional, dan memasukkan Perseroda harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan gubernur sebagai pemegang saham pada ketiga perseroan tersebut untuk melakukan audit secara komprehensif dan menetapkan core bisnisnya dan menetapkan personal yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk membawa perubahan yang besar bagi ketiga perseroan yang akan mengalami penambahan penyataan modal. Minta maaf, nomor 4 atas nama fraksi Gerindra kami Niko karena ini mungkin ikut tercetak. Pimpinan DPRD, Bapak Wakil Gubernur dan paripurna yang terhormat. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra terhadap 6 perda sebagaimana tersebut di atas dengan memohon dukungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kupang 13 November 2025, Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua tertanda tangan Muhammad Esquara ST, Sekretaris tertanda tangan Bonifasius Burhanus, Essos, juru bicara saya sendiri. Demikian pendamping fraksi ini. Izinkanlah saya, kedua pendamping fraksi ini selaku wakil rakyat dan dapil sumber rakyat, sampaikan sedikit 3 poin yang sangat urgensi dan berkembang di masyarakat. Yang pertama, beliau Bapak Gubernur sebagaimana
setelah Bapak Prabowo dengan tetesan air mata dia mengapresiasi menaikkan gaji guru-guru P3K. Ini masukan dan tuduhan dari para guru. Kebetulan juga Bapak Mama saya seorang guru yang zamannya Umar Bakri. Ada guru-guru honor yang belum terima dan mereka ke sekolah dengan berhutang. Mereka terima itu sekiranya pemerintah terkait kita serius. Jika keuangan itu kurang, saya sebagai anggota DPR provinsi kurangi perjalanan dinas dan saya itu kita. Ya, saya minta teman-teman. Ini himbuan saja, hanya goodwill kita secara pribadi. Ilmuwan itu karena saya masuk di kampung mereka, dengan tangisan banyak mereka minta. Saya hormat kepada Bapak Wakil Gubernur. Sekiranya ada demokrasi rasa hormat. Jika guru-guru itu lewat kami wakil rakyat, mereka menyampaikan itu. Yang berikut, pimpinan, yang berikut, saya berterima kasih atas nama masyarakat Sumba. Pak Wakil Gubernur telah mendampingi mereka yang antar pulaukan tengah bagi dari sini ke Pulau Sumba. Karena bagi ada kebutuhan adat daripada keluarga Sumba. Jadi saya sampaikan ucapan terima kasih teman-teman yang protes karena hanya aturan pemerintah kita. Yang berikut, hal-hal lain yang mungkin dapat disampaikan setelah semua fraksi menyampaikan pada siap. Terima kasih pimpinan. Salam hormat dari Partai Gerindra. Sesama kami suka. Demikian, terima kasih. Pandangan umum fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perbaikan. Shalom, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, PLH Sekretaris Daerah, beserta seluruh pimpinan OPD yang hadir pada siang hari ini, insan pers dan media massa, singkatnya, Paripurna Dewan yang terhormat, melalui pandangan fraksi Persatuan Hanura, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diperkenalkan untuk bertemu kembali di tempat ini dengan penuh sukacita dan dalam suasana persaudaraan guna melaksanakan sidang paripurna Dewan yang terhormat ini sebagai wujud tanggung jawab moral politik dan konstitusional pada bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta. Paripurna Dewan yang terhormat, 3 hari yang lalu, segenap bangsa Indonesia baru saja merayakan Hari Kehormatan Nasional, sebuah momentum suci yang mengingatkan kita pada semangat doa, pengorbanan dan keberanian para pendahulu. Kini, pada tanggal 13 November 2025 itu, semangat kepahlawanan itu harus kita kontekstualisasikan ke dalam bentuk perjuangan modern, perjuangan untuk mandiri fiskal dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Fraksi Persatuan Hanura berdiri di tunggal ini untuk menyampaikan apresiasi yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai
investasi strategis, bukan dengan biaya. Terkait Perda tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jambudaya NTT Perseroda, fraksi Persatuan Hanura menganggap bahwa dukungan modal untuk PT Jambudaya NTT adalah keputusan yang sensitif dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Kami pahami bahwa penambahan modal ini secara teknis akan meningkatkan rasio miring perusahaan, sehingga memungkinkan kapasitas penjaminan yang jauh lebih besar. Ini adalah cara yang melincah untuk membuka akses pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Dengan demikian, PT Jambudaya NTT akan menjadi kartu utama sekaligus akselerator bagi perputaran modal di tingkat akar rumput, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh pelosok NTT. Terkait dengan Perda tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Flabagor Perseroda, fraksi Persatuan Hanura berpandangan bahwa PT Flabagor dengan peranannya yang multidimensi membutuhkan likuiditas yang memadai untuk menjalankan berbagai penugasan strategis dari pemerintah daerah. Penambahan penyertaan modal ini adalah instrumen krusial agar PT Flabagor mampu melakukan ekspansi bisnis di sektor-sektor vital seperti pengelolaan aset pariwisata, logistik, dan potensi energi. Fraksi Persatuan Hanura mendukung agar suntikan modal ini menjadikan PT Flabagor sebagai BUMD bersih dalam transaksi kompetitif dan mampu menjadi ujung tombak dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menjadi sumber PAD yang signifikan. Terkait transfer dan penambahan penerimaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolong Perseroda, fraksi Persatuan Hanura berpandangan bahwa penguatan modal pada PT Kalibolong adalah investasi untuk masa depan industri dan daya saing global NTT. Kalibolong harus bertransformasi menjadi magnet investasi yang mampu menarik kapital dari luar dan domestik. Modal yang disalurkan harus difokuskan pada penyelesaian infrastruktur kunci dan peningkatan fasilitas, sehingga Kalibolong dapat benar-benar menciptakan lapangan kerja produktif dan menggerakkan hilirisasi industri di daerah. Dukungan kami ini ditujukan agar Kalibolong dapat segera memberikan dividen yang berarti bagi daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian NTT yang berdaya saing tinggi. Sidang pada Dewan yang terhormat, fraksi Persatuan Hanura Rakyat melalui pandangan umum ini memutuskan untuk menerima dan mendukung sepenuhnya pembahasan lebih lanjut serta penetapan seluruh perda tentang penanaman perangkat daerah, perubahan hukum dan penambahan penyertaan modal daerah ini. Kami menaruh harapan besar bahwa dukungan penuh ini akan dibalas dengan kerja nyata dari jajaran pemerintahan dan manajemen BUMD. Sebab dalam konteks ini kami tegaskan, akta non verbal, perbuatan bukan kata-kata. Buktikanlah bahwa reformasi birokrasi dan investasi yang telah disepakati oleh wakil rakyat ini akan berbuah manis, tidak hanya dalam bentuk dividen yang maksimal untuk PAD, tetapi juga dalam bentuk pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang efisien dan peran BUMD yang nyata sebagai agen lingkungan. Mari kita bersama-sama menjadikan birokrasi efektif dan BUMD sebagai penopang utama kehadiran fiskal demi terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Kupang 12 November 2025, Fraksi Persatuan Hanura Rakyat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Anies Revafika SHMPD, Sekretaris Paulus Lobo Esfil, juru bicara Luisa Ledek Suleimana SH, semuanya ditandatangani. Selamat siang. Terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Hanura Rakyat yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Berikutnya silakan kepada Fraksi Partai Demokrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, Ibu Anggota DPRD, yang kami kasih Bapak Wakil Gubernur serta seluruh jajaran, kelompok pakar, tenaga ahli, saudara insan pers, hadirin dan paripurna Dewan yang kami cintai. Pertama-tama mari kita menjaga diri syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya bisa bersama-sama hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini untuk melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita, yaitu memberi pandangan umum terhadap 6 rancangan peraturan daerah provinsi dan Jawa. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa ke-6 perda ini memiliki arti strategis bagi pendekatan tata kelola pemerintah daerah serta penguatan peran badan usaha milik daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di provinsi khususnya Jawa. Oleh karena itu, oleh pandangan ini, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah sekaligus memberi catatan, masukan dan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan substansi dan perda ini agar benar-benar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Tidak berguna yang terhormat, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas momentum penting, selamat Hari Pahlawan Nasional, selamat Hari Kesehatan Nasional, selamat Hari Guru PGRI, selamat Hari Tanam Pohon Indonesia, selamat Hari Pohon Segala Republik Indonesia. Sidang paripurna yang terhormat, bagian pertama rancangan peraturan daerah provinsi NTB tentang perubahan 4 atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB. Pendahuluan, Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah pemerintah provinsi mengajukan perda ini. Pertama, kelegaan para pembentukan secara nasional berdasarkan risiko pada kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa masalah yang dihadapi, beban tinggi fungsi antar OPD, koordinasi lintas OPD yang masih lemah, kualitas sistem aparatur kita belum simpan, beban belanja pegawai tinggi, budaya kinerja demokrasi belum kuat, masih birokrasi administratif. Solusi dalam kebijakan: 1. Penataan struktur berbasis tujuan dan beban kerja, pembuatan koordinasi dan integrasi lintas sektor, pengembangan kompetensi ASN dan merit system, penerapan prinsip right sizing dan efisiensi fiskal, transformasi digital dan inovasi pelayanan publik. Rekomendasi Partai Demokrat: 1. Konsistensi dengan regulasi nasional, terutama PP 18 tahun 2016 dan Kemendagri nomor 99 tahun 2016. Yang kedua, evaluasi periodik kinerja OPD. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik. Yang keempat, menjaga stabilitas fiskal dan tidak menambah beban belanja betul. Dan yang kelima, mendorong pemerintahan inovatif dan layanan. Dalam menutup, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh perda ini sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi dengan catatan pelaksanaannya oleh transparan, profesional, efisien. Perubahan struktur bukan tujuan akhir kita, melainkan sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berpihak pada rakyat. Sidang paripurna yang terhormat, bagian kedua, rancangan perda provinsi NTB tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Nusa Timur menjadi PT Tabri dan PT Garis Roda. Beberapa temuan masalah utama: kinerja dan kontribusi PT Penjaminan Kredit Daerah (PPT) masih terbatas. Permasalahan tata kelola dan transparansi good corporate governance, di mana BUMD seringkali terjebak pada praktik birokrasi dan politis yang menghambat kinerja bisnis, efisien dan berkala. Yang ketiga, keterbatasan sinergi dengan sektor keuangan dan UMKM lokal. Yang keempat, minimnya digitalisasi dan inovasi layanan. Yang kelima, risiko finansial dan likuiditas. Solusi-solusi yang ditawarkan perlu penguatan fungsi dan mandat ekonomi daerah. Ketiga, tidak hanya menjadi lembaga penjamin formal, tapi juga menjadi lembaga penggerak ekonomi daerah
yang memfasilitasi pelaku UMKM melalui sinergi bank daerah, lembaga mikro, dan program-program ekonomi pemerintah. Yang kedua, peningkatan tata kelola dan akuntabilitas. Yang ketiga, digitalisasi dan inovasi penjaringan kredit. Yang keempat, sinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan BUMDes. Yang kelima, optimalisasi modal dan keuangan berkelanjutan. Yang keenam, perubahan bentuk hukum PT Jamsida Persroda. Fraksi Demokrat menganggap bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Persroda merupakan langkah awal yang sangat positif untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola perusahaan daerah. Transformasi ini diharapkan dapat membuka ruang perbaikan manajemen dan peningkatan daya saing BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rekomendasi Fraksi Demokrat terus segera melakukan kajian komprehensif bisnis plan PT Jamsida NT Persroda yang memuat target kinerja, proyeksi keuangan, strategi pasar, model bisnis yang menengah untuk memastikan keberlanjutan operasional. Yang kedua, menetapkan jalan kerja utama. Yang ketiga, mewajibkan PT Jamsida NT untuk memperluas layanan penjaminan bagi sektor produktif berbasis lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, bukan hanya sektor perdagangan dan konsumsi saja. Yang keempat, menetapkan mekanisme transparansi digital bagi publik terhadap laporan kinerja, laba rugi, kontribusi PAD oleh portal resmi BUMD Provinsi NTT. Yang kelima, menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi untuk tidak menjadikan BUMD sebagai sarana politik, tapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang profesional, berdaya saing dan melintasi kesejahteraan. Yang keenam, perubahan bentuk hukum PT Jamsida NTT. Fraksi Partai Demokrat menekankan agar perubahan bentuk hukum disertai kewenangan menyeluruh melalui audit kinerja yang objektif, tentang struktur organisasi yang efisien, serta penyusunan bisnis yang fokus dan realistis. Dengan demikian, perubahan kelembagaan ini benar-benar menghasilkan kinerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Bagi penutup, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah NTT menjadi PT Jamsida NTT Persroda. Dengan catatan bahwa langkah hukum ini harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan, tata kelola profesional, dan inovasi bisnis yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat lain, khususnya pelaku UMKM seluruh provinsi NTT. Bagian ketiga, rancangan peraturan daerah provinsi NTT tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Flobamon menjadi PT Flobamon Persroda. Bapak pertemuan masalah strategis nomor 1, kinerja dan tata kelola Flobamon yang belum optimal. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa sejak berubah menjadi PT pada tahun 2009, kinerja PT Flobamon belum menunjukkan kontribusi yang sungguh signifikan terhadap PAD kita maupun terhadap muatan ekonomi daerah. Banyak unit usaha Flobamon yang belum beroperasi dan produktif, belum memiliki sistem tata kelola berbasis good corporate governance, dan masih menjadi tempat tinggi dalam pengelolaan aset serta kelemahan dalam manajemen investasi. Yang kedua, masalah terkait dengan transparansi dan keuangan. Yang ketiga, ruang usaha yang terlalu luas dan tidak fokus. Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa ruang lingkup usaha dalam pasal 5 mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian, dan seterusnya. Ada kurang lebih 12-13 aplikasi yang berguna. Cakupan yang terlalu luas justru berpotensi membuat PT Flobamon kita kehilangan fokus bisnis dan kesulitan sendiri mencapai efisiensi usaha. Yang keempat, belum jelasnya peta jalan roadmap bisnis dan strategi ke depan. Yang kelima, potensi konflik kepentingan dalam kepemilikan saham. Solusi dan pendekatan perbaikan. Yang pertama, restrukturisasi manajemen dan penguatan global kredit dan pasar. Kami menyajikan agar adanya restrukturisasi total manajemen, termasuk evaluasi peran direksi dan komisaris dengan penempatan profesionalitas, kompetensi bisnis dan integritas. Diperlukan penerapan metode global yang konsisten dengan indikator kinerja yang terukur dan laporan berkala kepada publik. Yang kedua, penajaman fokus bisnis dan prioritas sektor unggulan. Yang ketiga, penajaman bisnis dan investasi atau master plan. Yang keempat, konsolidasi aset dan digitalisasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, prioritas strategis dengan BUMN dan profesional. Yang ketujuh, yang keenam, penguatan tata kelola dan manajemen yang benar. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa perubahan hukum PT Flobamon Persroda merupakan langkah yang sangat positif menuju tata kelola perusahaan daerah yang profesional, transparan, dan akutabel. Namun agar perubahan ini tidak hanya bersifat administrasi, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap
isunya, serta pembenahan struktur manajemen secara sistematis agar transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi Partai Demokrat saat ini menyetujui rencana peraturan daerah tentang perubahan hukum persoalan terbatas Pulau Bangor menjadi PT Pulau Bangor Persoalan. Yang kedua, minta pemerintah provinsi untuk memastikan penyusunan data tentang rumah tangga Pulau Bangor disusun profesional dengan keputusan hukum dan seterusnya. Ketiga, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tugas dari BPKP atau unit terkait dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset dan laporan keuangan Pulau Bangor sebelum perubahan status lembaga efektif. Yang keempat, meminta pemerintah provinsi menetapkan mekanisme tertutup dan terbuka bagi jajaran direksi dan komisaris yang berbasis kompetensi. Yang kelima, mengingatkan agar pembentukan anak perusahaan hanya dilakukan setelah analisa kekayaan usaha seperti saya disetujui oleh BPKP. Yang keenam, menegaskan bahwa perubahan status ini harus menjadi momentum emas untuk memperkuat peran Pulau Bangor sebagai lokomotif ekonomi daerah, bukan sekedar formal administrasi. Yang ketujuh, fokus strategi riset dan penerapan good corporate governance. Yang terakhir menutup, untuk bagian ini fraksi Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kami akan terus mengawal agar BUMD kita, khususnya termasuk PT Pulau Bangor Perseroda, benar-benar dikelola secara profesional, transparan dan betul-betul siap pada BUMD. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, bagian ke-6 bagian keempat, rencana perda tentang penetapan Partai Demokrat audit menyeluruh sebelum penetapan modal. Penetapan target kinerja tahunan, kewajiban transparansi publik, penerapan sistem insentif dan sanksi, dan fokus investasi hanya pada sektor produktif. Penutup, kami mendukung langkah pemerintah untuk penambahan penyataan modal dengan syarat dilakukan secara hati-hati, transparan dan terbuka. Bagian kelima, apabila terhormat rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyataan modal daerah pada PT yang berdiri PT. Catatan tentang permasalahan yang tadi, kinerja berjalan masih terbatas, pemanfaatan jaminan oleh UMKM benar, risiko keuangan dan pengawasan belum optimal, kontribusi terhadap PD masih kecil, dan belum ada target kinerja yang cukup kuat. Solusi dan alat kebijakan yang disarankan, penguatan manajemen dan tata kelola, perluasan jangkauan penjaminan, diarahkan untuk memperluas layanan di sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan perdagangan rakyat, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah, perluasan dan audit independen tahunan, dan penyertaan modal bertahap berbasis kinerja. Beberapa rekomendasi fraksi Partai Demokrat, audit dan kajian menjelang merayakan menyeluruh, penetapan target kinerja dan kinerja yang terukur, peningkatan transparansi dan laporan publik, penguatan fungsi pengawasan pemerintah dan DPRD, peningkatan literasi keuangan dan agar lebih produktif dan berdaya saing, sekaligus menyusun struktur organisasi perangkat daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan dan dinamika. Terima kasih kepada fraksi Partai Solidaritas Indonesia yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya kita ke fraksi Partai Amanat Sejahtera. Tapi perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, berhubung teman-teman pimpinan dan anggota fraksi Partai Amanat Sejahtera sedang berada di luar daerah untuk mengikuti kegiatan partai, maka pandangan umum fraksi Partai Amanat Sejahtera dianggap terbaca. Terima kasih. Paripurna Dewan yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya, yakni pengumuman perpindahan anggota pada kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Memperhatikan surat dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 04/FPG DPRD NTT/2025 perihal reposisi anggota fraksi
Partai Golkar DPRD NTT pada alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pimpinan DPRD telah menetapkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.36 garing pimpinan DPRD garing 11 Romawi garing 2025 tanggal 13 November 2025 tentang perpindahan anggota pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Oleh karena itu, diumumkan sebagai berikut. 1. Saudari Dr. ICPP Saina SH MUM MKM dipindahkan dari Badan Anggaran ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 2. Saudara Antonius B. Mahemba SH dipindahkan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Badan Anggaran. Demikian diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan. Para penghadiran yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat diakhiri. Kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna ke-54 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2025 pukul 10.00 WITA dengan agenda tanggapan Gubernur atas penanganan umum fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-53 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 saya katakan ditutup dengan resmi. Fraksi Golkar, yang anggota Dewan Golkar masuk ke fraksi Golkar. Kita lihat ini sudah sendiri. Pembentukan dana cadangan Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 yang diajukan oleh pemerintah daerah pada akhir bulan Oktober 2025 saat ini telah melewati tahap pembicaraan tingkat pertama, yaitu pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, sesuai mekanisme yang diatur dalam pasal 9 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah menyelesaikan pembahasan terhadap Ranperda dimaksud, Bapemperda menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan hasil pembicaraan tingkat pertama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pembentukan dana cadangan Pekan Olahraga Nasional 22
tahun 2028 sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan pembahasan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 2. Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor K09/DPRD Datar Nusa Tenggara Timur Romawi 10/2024 tentang pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2024-2029. 4. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01/34/pimpinan DPRD Romawi 10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan November tahun 2025. Romawi 2, proses pembahasan dan konsultasi. Terima kasih saya kembali. Ya, pimpinan boleh dikembalikan ke saya dulu, karena saya menyampaikan pendapat itu. Ya, yang baik pimpinan. Saya sama sekali menyampaikan hal tadi. Saya sudah mengawali bahwa tidak mengurangi rasa hormat. Artinya bahwa bukan berarti kita menghormati palu yang sudah diketok. Tetapi ini pendapat saya, dan ini pernah kita lakukan. Bukan berarti melakukan penyerahan dan pemerintah tidak membacakan, menyerahkan dan diserahkan kepada pemerintah untuk membaca dan menyimak sampai dengan pemerintah besok pada paripurna berikutnya akan memberikan jawaban tertulis terkait pandangan pemerintah. Artinya bahwa menyerahkan pandangan umum bukan berarti bahwa hal itu tidak menghargai berkaitan dengan palu yang sudah diketok dan juga agenda yang sudah diketok. Jadi ini tolong diluruskan agar pendapat saya tidak disalahartikan. Baik pimpinan, saya kira. Pimpinan dari fraksi PSI. Pimpinan fraksi PSI. Pimpinan minta bicara PSI. Oke, baik. Terima kasih pimpinan. Saya kira jangan terlalu kita menghabiskan waktu untuk berdebat apakah dibaca atau diserahkan. Kalau menurut fraksi PSI, kepada fraksi yang ingin membaca pandangannya silakan baca. Bagi fraksi yang tidak ingin membaca langsung menyerahkan. Jadi saya pikir seperti itu sudah konfliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guru yang terhormat. Mungkin dari media pimpinan saya ingin menyampaikan karena ini baru proses awal, fraksi-fraksi perlu menyampaikan berbagai pikiran-pikiran yang baik untuk melanjutkan proses dari kenaikan perda yang sudah kita sepakati untuk berproses di lembaga ini. Untuk itu saya tetap melanjutkan agar pemandangan umum fraksi-fraksi tetap dibaca. Baik, kembali saya minta pada kesempatan pertama untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Panitia Provinsi NTT dalam menata dan menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas mulia dan proses perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka penyelesaian arah kebijakan pembangunan, beban kerja, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah Provinsi NTT ini, pemerintah Provinsi NTT dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Selain itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk mengingatkan pemerintah Provinsi NTT bahwa dalam upaya pengambilan OPD tersebut harus berdampak pada peningkatan tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam aspek pelayanan publik dan peningkatan PAD. B. Terhadap rangkaian perubahan bentuk umum PT dan Krida NTT menjadi perseroan daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima OPD tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Partai Nasdem. Umum fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 rancangan yang terbaca. Sampai Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekretaris daerah, para asisten, dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan media massa, sikapnya paripurna dewan yang terhormat. Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap 6 ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat dan penyertaannya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna dewan yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan Gubernur NTT ini. Fraksi Partai Nasdem mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2025 dengan tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Semoga kita menimba inspirasi dari tema ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam tugas dan pelayanan masing-masing guna mewujudkan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan dalam semangat ayo bangun NTT. Paripurna Dewan yang terhormat,
Kami mengapresiasi niat baik, ketulusan, dan keseriusan Gubernur NTT untuk menata organisasi perangkat daerah dalam membenahi badan usaha milik daerah melalui pengajuan penganggaran rendah ini. Setelah mencermati latar belakang, alasan substansial, serta tujuan dari pengajuan penganggaran rendah Provinsi NTT ini, maka perkenankanlah fraksi Partai Nasdem menyampaikan pada pokok sebagai berikut. Nomor 1, perubahan ke-6 atas Perda Provinsi NTT nomor 9 tahun 2026 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Nasdem memahami alasan dan maksud penataan kembali organisasi perangkat daerah melalui perubahan perda ini untuk melakukan audit investigasi yang berikut. Tetapi hingga saat ini audit investigasi ini masuk belum juga dilaksanakan pemerintah. Karena itu, fraksi Partai Nasdem mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan audit investigasi sembari menata manajemen kerja protokol secara profesional sebelum penyertaan modal ditambahkan. 2. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jambriga NTT dalam kurung perseroan. A. PT Jambriga NTT adalah badan usaha milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan pokoknya adalah melakukan penjaminan kredit kepada pelaku usaha. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar usaha. Fraksi sependapat untuk menambah penyertaan modal daerah pada PT Jambriga sebagai upaya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga dapat meningkatkan aktivitas yang berdampak pada peningkatan nilai penjaminan, menjaga posisi rasio pada tingkat yang aman demi meningkatkan laba yang berkontribusi pada PAD. C. Fraksi mengingatkan pemerintah untuk membenahi manajemen dan tata kelola PT Jambriga secara profesional sehingga tidak terjadi lagi kasus korupsi yang merugikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Penambahan penyertaan modal daerah pada kawasan industri perseroan. A. Pengembangan kawasan industri daerah termasuk di merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan daya saing kawasan, menyediakan kesempatan usaha bagi para pelaku ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan asli daerah. B. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka keberadaan kawasan industri harus clear and clean. Faktanya kawasan di area Cipolok sampai saat ini masih belum clear dan clean. Masih ada sengketa kepemilikan atas beberapa bidang lahan antara Pemprov dan masyarakat sekitar. Karena itu fraksi meminta pemerintah untuk segera melakukan pemakaian lahan di Cipolok, melakukan tata kelembagaan dan struktur dan sumber daya manusia serta manajemen bisnis secara profesional. Paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 dan 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sambil memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pandangan umum
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 rancangan peraturan daerah masing-masing 1. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jam 3 Perseroan. 3. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Global menjadi PT Global Perseroan. 4. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Global Perseroan. 5. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jam 3 MPT Perseroan. Dan 6. Penambahan penyertaan modal pada PT Kawasan Industri Polo Perseroan. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, Insan Pers dan Media Massa, sidang paripurna yang kami hormati. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih karunia dan berkahnya kita dipertemukan lagi dalam rapat paripurna bermartabat ini dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah usul pemerintah. Perkenankan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Semoga dengan semangat pahlawan itu terus memberi energi bagi kita dalam tanggung jawab pengabdian sebagai abdi rakyat. Sidang paripurna yang terhormat, terhadap 6 rancangan peraturan daerah usul pemerintah, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam produk hukum daerah menjadi kewajiban moral, sosial, politik, dan hukum yang memang perlu mendapat ruang perubahan di tengah kemajuan dan tantangan zaman. Hal paling penting adalah kapasitas produk hukum. Terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah oleh pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, fraksi PDI Perjuangan menempatkan seluruh konteksnya dalam detail pemahaman serta pelaksanaan pemerintah atas tujuan dan petunjuk undang-undang serta kaitannya dengan upaya kemajuan daerah dalam penyelenggaraan ekonomi daerah. Karena itu, terhadap masing-masing rancangan, 1. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi PDI Perjuangan mengedepankan reasonable dan aspek hukum dalam rangka pemerintahan yang baik, good governance. Karena itu, dasar pembentukan perangkat daerah adalah opsi strategis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memaksimalkan sumber daya yang harus diurus dan dukungan anggaran. Namun demikian, fraksi PDI Perjuangan tetap berharap bahwa setiap urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu harus senantiasa mengedepankan asas profesionalisme dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terhadap perubahan nomenklatur dan penggabungan dinas atau badan, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa penggabungan dinas peternakan ke dinas pertanian dan ketahanan pangan menjadi dinas ketahanan pangan dan pertanian. Penggabungan badan kepegawaian daerah dan badan pengembangan sumber daya manusia daerah menjadi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah adalah langkah strategis dalam birokrasi, di mana struktur menjadi rapi dan koordinasi lebih mudah. Dari sisi efisiensi anggaran, ini dapat mengurangi beban operasional dan program yang tumpang tindih. Dari segi kebijaksanaan sumber daya manusia
perkembangan dan karir ASN relatif lebih terarah, lebih kompeten dan aktif. Namun, atas semua penggabungan antar daerah tentu berdampak terhadap peran pejabat lama, posisi transisi dan integrasi anggaran, serta sistem layanan yang mungkin terganggu. Karena itu, fraksi mohon penjelasan. 2. Terhadap perubahan status badan hukum dari perseroan terbatas menjadi perseroan daerah, antara lain pembentukan badan hukum perseroan terbatas menjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi jam kerja NTT Persoroda. B. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Probangun menjadi PT Probangun Persoroda. Status badan hukum daerah PT Jam Kerja Nusa Tenggara Timur menjadi Persoroda dan PT Probangun menjadi Persoroda adalah langkah strategis daerah dalam rangka penyesuaian terhadap eksistensi dan masa depan BUMD. Fraksi Perjuangan juga berpandangan bahwa hal mendasar perubahan dari status PT menjadi Persoroda karena tuntutan dan perubahan bentuk hukum agar operasional dan penyelenggaraan Jam Kerja Nusa Tenggara Timur dan atau PT Probangun Persoroda menjadi sah dan legal. Untuk itu, fraksi PD Perjuangan memandang perubahan bentuk PT menjadi Persoroda akan memberi legitimasi peran yang besar dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur, termasuk memperkuat kepercayaan publik dan investor daerah, serta meningkatkan akses modal dan kemitraan. Tetapi PD Perjuangan mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek penting terkait perubahan status PT menjadi Persoroda, antara lain aspek ketentuan hukum dan regulasi, struktur dan organisasi, keuangan dan kepalanya aset dan pengalihan saham, dan audit untuk validasi nilai aset modal dan modal bisnis, sumber daya manusia dan daya kerja. 3. Terhadap penambahan penyertaan modal daerah pada PT Probangun Persoroda, penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jam Kerja NTT Persoroda, dan penambahan penyertaan modal pada PT Kawasan Industri Bor Persoroda. Fleksibilitas otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinvestasi. Fraksi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya disilahkan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 rancangan peraturan daerah masing-masing tentang 1 sampai dengan 6 terbaca. Disampaikan dalam rapat paripurna ke-53 masa persidangan 1 tahun 2025-2026 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 November 2020. Salam Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo bangun NTT. Yang terhormat pimpinan rapat, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saudara wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, sekretaris daerah, para staf ahli gubernur, para asisten sekda, serta seluruh pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelompok pakar, tim ahli DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan pengelola media massa. Singkatnya, rapat paripurna Dewan yang terhormat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas anugerah kesehatan
dan kesempatan bagi kita menjalani hidup dan karya hingga dapat bertemu dalam rapat paripurna ini dalam suasana kebersamaan. Dalam semangat Hari Pahlawan 10 November 2025, marilah kita mengambil semangat juang para pendahulu kita untuk kiprah pembangunan sekarang dan warisan kepada generasi masa depan. Dalam meraih masa depan daerah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai, marilah terus berbenah baik perangkat daerah maupun badan usaha daerah dalam mengikuti perkembangan regulasi pemerintahan. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas menjadi keseroda sudah merupakan syarat regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, perubahan ini menjadi keharusan yang selama ini belum sempat diadakan penyesuaian. Sehubungan dengan pengajuan 6 rancangan peraturan daerah oleh Gubernur dalam masa persidangan ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan salut atas rancangan kebijakan ini yang merupakan pelaksanaan konkret otonomi daerah. Fraksi Partai Golkar memahami bahwa esensi pengajuan 6 ranperda ini mencakup 2 hal, yaitu tentang penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan penataan badan usaha milik daerah. Kedua hal ini adalah sangat berkaitan erat dengan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah yang direncanakan pada tahun anggaran 2026. Dengan demikian, pendataan organisasi perangkat daerah dan pendataan badan usaha milik daerah menjadi kebijakan yang sangat penting untuk dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD. Berikut ini fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap pengajuan 6 rancangan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Memahami perubahan keempat atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi. Investasi strategis bukan dengan biaya. Terkait perda tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jambudaya NTT Perseroda, fraksi Persatuan Hanura menganggap bahwa dukungan modal untuk PT Jambudaya NTT adalah keputusan yang sensitif dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Kami pahami bahwa penambahan modal ini secara teknis akan meningkatkan rasio miring perusahaan, sehingga memungkinkan kapasitas penjaminan yang jauh lebih besar. Ini adalah cara yang melincah untuk membuka akses pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Dengan demikian, PT Jambudaya NTT akan menjadi kartu pengaman sekaligus akselerator bagi perputaran modal di tingkat akar rumput, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh pelosok NTT. Terkait dengan perda tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Global Perseroda, fraksi Persatuan Hanura berpandangan bahwa PT Global dengan peranannya yang multidimensi membutuhkan likuiditas yang memadai untuk menjalankan berbagai penugasan strategis dari pemerintah daerah. Penambahan penyertaan modal ini adalah instrumen krusial agar PT Global mampu melakukan ekspansi bisnis di sektor-sektor vital seperti pengelolaan aset pariwisata, logistik, dan potensi energi. Fraksi Persatuan Hanura mendukung agar suntikan modal ini menjadikan PT Global sebagai BUMD bersih dalam bertransaksi kompetitif dan mampu menjadi ujung tombak dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menjadi sumber PAD yang signifikan. Terkait transfer dan penambahan penerimaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolong Perseroda, fraksi Persatuan Hanura berpandangan bahwa penguatan modal pada PT Kalibolong adalah investasi untuk masa depan industri dan daya saing global NTT. Kalibolong harus bertransformasi menjadi magnet investasi yang mampu menarik kapital dari luar dan domestik. Modal yang disalurkan harus difokuskan pada penyelesaian infrastruktur kunci dan peningkatan fasilitas, sehingga Kalibolong dapat benar-benar menciptakan lapangan
kerja produktif dan menggerakkan hilirisasi industri di daerah. Dukungan kami ini ditujukan agar Kalibolok dapat segera memberikan dividen yang berarti bagi daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian NTT yang berdaya saing tinggi. Sidang pada Dewan yang terhormat, fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat melalui pandangan umum ini memutuskan untuk menerima dan mendukung sepenuhnya pembahasan lebih lanjut serta penetapan seluruh perda tentang penataan perangkat daerah, perubahan untuk hukum dan penambahan kesejahteraan modal daerah ini. Kami menaruh harapan besar bahwa dukungan penuh ini akan dibalas dengan kerja nyata dari jajaran pemerintahan dan manajemen BUMD. Sebab dalam konteks ini kami tegaskan akta non verbal, perbuatan bukan kata-kata. Buktikanlah bahwa reformasi birokrasi dan investasi yang telah disepakati oleh wakil rakyat ini akan berbuah manis, tidak hanya dalam bentuk dividen yang maksimal untuk PAD, tetapi juga dalam bentuk pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang efisien dan peran BUMD yang nyata sebagai agen pembangunan. Mari kita bersama-sama menjadikan birokrasi efektif dan BUMD sebagai penopang utama kemandirian fiskal demi terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Kupang 12 November 2025, Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Adis Renovika SH MPD, Sekretaris Paulus Lobo Esfil, Juru Bicara Luisa Ledekta Yogyakarta SH, semuanya ditandatangani. Selamat siang. Terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Hati Nurani Rakyat yang telah menyampaikan pandangannya. Berikutnya silakan kepada Fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, Ibu Anggota DPRD, yang kami kasih Bapak Wakil Gubernur serta seluruh jajaran, kelompok pakar, tenaga ahli, saudara insan pers, hadirin hadirat paripurna Dewan kami. Pertama-tama mari kita menjalankan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya bisa bersama-sama hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini untuk melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita, yaitu memberi pandangan umum terhadap 6 rancangan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa ke-6 perda ini memiliki arti strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintah daerah serta penguatan peran badan usaha milik daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, melalui pandangan ini, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah sekaligus memberi catatan masukan dalam rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan substansi dan anggaran lain agar benar-benar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Tidak paripurna yang terhormat, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan selamat atas momentum penting, selamat Hari Pahlawan Nasional, selamat Hari Kesehatan Nasional, selamat Hari Guru PGRI, selamat Hari Nama Pohon Indonesia, selamat Hari Pohon Segala Republik Indonesia. Sidang paripurna yang terhormat, bagian pertama rancangan peraturan daerah provinsi NTT tentang perubahan 4 atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTT. Pendahuluan Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah pemerintah provinsi melanjutkan perda ini tentang kewenangan para pembentukan secara nasional berdasarkan risiko pada kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa masalah yang dihadapi seperti fungsi antar OPD, koordinasi lintas OPD yang masih lemah, kualitas sistem aparatur kita belum simpan, beban belanja pegawai tinggi, budaya kinerja demokrasi belum tumbuhan, masih birokrasi administratif. Solusi dalam kebijakan: 1. Penataan struktur berbasis tujuan dan berbasis kerja, pembuatan koordinasi dan integrasi lintas sektor, pengembangan kompetensi ASN dan merit system, penerapan prinsip right sizing dan efisiensi fiskal, transformasi digital dan inovasi pelayanan publik. Rekomendasi Partai Demokrat: 1. Konsistensi dengan regulasi nasional, terutama PP 18 tahun 2016 dan Kemendagri nomor 99 tahun 2016. Yang kedua, evaluasi periodik kinerja OPD. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik. Yang keempat, menjaga stabilitas fiskal dan tidak menambah beban belanja betul. Dan yang kelima, mendorong pemerintahan inovatif dan layanan. Dalam menutup, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh perda ini sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi dengan catatan pelaksanaan yang transparan, profesional, efisien. Perubahan struktur bukan tujuan akhir kita, melainkan sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berpihak pada rakyat. Sidang paripurna yang terhormat, bagian kedua, Ranperda Perda Provinsi NTT tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas dan jaminan kredit daerah Nusa Timur menjadi PT Tabri NTT garis roda. Beberapa temuan masalah utama: kinerja dan kontribusi PT Jaminan Kredit Daerah NTT masih terbatas. Permasalahan tata kelola dan transparansi good corporate governance, di mana BUMD seringkali terjebak pada praktik birokrasi dan politik yang menghambat kinerja bisnis, efisien dan berkala. Yang ketiga, keterbatasan sinergi dengan sektor keuangan dan UMKM lokal. Yang keempat, minimnya digitalisasi dan inovasi layanan. Yang kelima, risiko finansial dan likuiditas. Solusi-solusi yang ditawarkan perlu penguatan fungsi dan mandat ekonomi daerah. Ketiga, tidak hanya menjadi lembaga penjamin formal, tapi juga menjadi lembaga penggerak ekonomi daerah yang memfasilitasi pelaku UMKM melalui sinergi bank daerah, lembaga mikro, dan program pemberdayaan ekonomi pemerintah. Yang kedua, peningkatan tata kelola dan akuntabilitas. Yang ketiga, digitalisasi dan inovasi pinjaman kredit. Yang keempat, sinergi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan BUMDes. Yang kelima, optimalisasi modal dan keuangan berkelanjutan. Yang keenam, perubahan bentuk hukum PT Jabtida Persroda. Fraksi Demokrat menganggap bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Persroda merupakan langkah awal yang sangat positif untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola perusahaan daerah. Transformasi ini diharapkan dapat membuka ruang perbaikan manajemen dan peningkatan daya saing BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rekomendasi Fraksi Demokrat terus segera melakukan kajian komprehensif bisnis plan PT Jabtida NTT Persroda yang memuat target kinerja, proyeksi keuangan, strategi pasar, model bisnis yang berkenan untuk memastikan keberlanjutan profesional. Yang kedua, menetapkan jalan kerja utama. Yang ketiga, mewajibkan PT Jabtida NTT untuk memperluas layanan penjaminan pada sektor produktif berbasis lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, bukan hanya sektor perdagangan dan konsumsi saja. Yang keempat, menetapkan mekanisme transparansi digital bagi publik terhadap laporan kinerja, laba rugi, kontribusi PAD oleh portal resmi BUMD Provinsi NTT. Yang kelima, menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi untuk tidak menjadikan BUMD sebagai sarana politik, tapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang profesional, berdaya saing dan melintasi kesenjangan. Yang keenam, perubahan bentuk hukum PT Jabtida NTT. Fraksi Partai Demokrat menekankan agar perubahan bentuk hukum disertai kewenangan seluruh melalui audit kinerja yang objektif, tentang struktur organisasi yang efisien, serta penyusunan bisnis yang fokus dan realistis. Dengan demikian, perubahan kelembagaan ini benar-benar menghasilkan kinerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Bagi penutup, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah PT menjadi PT yang tidak PT Persoalan. Dengan catatan bahwa langkah hukum ini harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan, tata kelola profesional dan inovasi bisnis yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat lain, khususnya pelaku UMKM seluruh provinsi NTT. Bagian ketiga rancangan peraturan daerah provinsi NTT tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Flobamon menjadi PT Flobamon Perseroan. Bapak pertemuan masalah strategis nomor 1 kinerja dan tata kelola Flobamon yang belum optimal. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa sejak berubah menjadi PT pada tahun 2009, kinerja PT Flobamon belum menunjukkan kontribusi yang sungguh signifikan terhadap PAD maupun terhadap pembangunan ekonomi daerah. Banyak unit usaha Flobamon yang belum beroperasi dan produktif, belum memiliki sistem tata kelola berbasis good corporate governance dan masih menjadi tempat tinggi dalam pengelolaan aset serta kelemahan dalam manajemen investasi. Yang kedua, persoalan terkait dengan transparansi dan keuangan. Yang ketiga, ruang usaha yang terlalu luas dan tidak fokus. Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa ruang lingkup usaha dalam pasal 5 mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian dan seterusnya. Ada kurang lebih 12-13 aplikasi yang berbulan. Cakupan yang terlalu luas justru berpotensi membuat PT Flobamon kita kehilangan fokus bisnis dan kesulitan sendiri mencapai efisiensi usaha. Yang keempat, belum jelasnya peta jalan antara bisnis dan strategi ke depan. Yang kelima, potensi konflik kepentingan dalam kepemilikan saham. Solusi dan pendekatan perbaikan. Yang pertama, restrukturisasi manajemen dan penguatan global kredit. Kami menyediakan agar adanya restrukturisasi global manajemen, termasuk evaluasi peran direksi dan komisaris dengan penempatan profesionalitas, kompetensi bisnis dan integritas. Diperlukan penerapan model korporasi yang konsisten dengan indikator kinerja yang terukur dan laporan berkala pada publik. Yang kedua, penajaman fokus bisnis dan prestasi keunggulan. Yang ketiga, penerapan bisnis dan hidup investasi atau master plan. Yang keempat, konsolidasi aset dan digitalisasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, penguatan strategis dengan BUMN dan nasional. Yang ketujuh, yang keenam, penguatan tata kelola dan manajemen yang tetap. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa perubahan hukum PT Flobamon merupakan langkah yang sangat positif menuju tata kelola perusahaan daerah yang lebih profesional, transparan dan akurat. Namun agar perubahan ini tidak hanya bersifat administrasi, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja sebelumnya, serta pembenahan struktur manajemen secara sistematis agar transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi Partai Demokrat saat ini menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan hukum perseroan terbatas Flobamon menjadi PT Flobamon Perseroan. Yang kedua, minta pemerintah provinsi untuk memastikan penyusunan data aset rumah tangga Flobamon disusun profesional dengan keputusan hukum dan seterusnya. Ketiga, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tugasnya BPKP atau intervensi melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset dan laporan keuangan Flobamon sebelum perubahan status berlaku efektif. Yang pertama, minta pemerintah provinsi menetapkan mekanisme dan terbuka bagi jajaran direksi dan komisaris yang berbasis kompetensi. Yang kelima, mengingatkan agar pembentukan anak perusahaan hanya dilakukan setelah analisa kekayaan usaha visibility study disetujui oleh BPKP. Yang keenam, menegaskan bahwa perubahan status ini harus menjadi momentum emas untuk memperkuat peran Flobamon sebagai lokomotif ekonomi daerah, bukan sekedar formal administrasi. Yang ketujuh, fokus pada bisnis dan penerapan good corporate governance. Yang terakhir menutup, untuk bagian ini Fraksi Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kami akan terus mengawal agar BUMD kita, khususnya termasuk PT Flobamon Perseroan, benar-benar dikelola secara profesional, transparan dan berkontribusinya pada wilayah penting. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, bagian ke-6, bagian ke-4, rencana Perda tentang penetapan Partai Demokrat audit menyeluruh sebelum penetapan penetapan target kinerja tahunan, kewajiban transparansi publik, penerapan sistem insentif dan sanksi, dan fokus investasi hanya pada sektor produktif. Penutup, kami mendukung langkah pemerintah untuk penambahan penyaluran modal dengan syarat dilakukan secara hati-hati, transparan dan terbuka. Bagian kelima, apabila terhormat rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyaluran modal daerah pada PT
yang tidak NPT. Cekatan tentang permasalahannya, tapi dengan yang masih terbatas, pemanfaatan jaminan oleh UMKM benar, risiko keuangan dan pengawasan belum maksimal, kontribusi terhadap PD masih kecil, dan belum ada target kinerja yang cukup kuat. Solusi dan alat kebijakan yang disarankan, penguatan manajemen dan tata kelola, perluasan jangkauan penjaminan, diarahkan untuk memperluas layanan di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah, perluasan dan audit independen tahunan, dan penyertaan modal bertahap berbasis kinerja. Beberapa rekomendasi fraksi Partai Demokrat: audit dan kajian penjelasan kelayakan menyeluruh, penetapan target kinerja dan kinerja yang terukur, peningkatan transparansi dan laporan publik, penguatan fungsi pengawasan pemerintah dan DPRD, peningkatan literasi keuangan dan Terima kasih kepada fraksi Partai Solidaritas Indonesia yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya kita ke fraksi Partai Amanat Sejahtera. Tapi perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, berhubung teman-teman pimpinan dan anggota fraksi Partai Amanat Sejahtera sedang berada di luar daerah untuk mengikuti kegiatan partai, maka pandangan umum fraksi Partai Amanat Sejahtera dianggap terbaca. Terima kasih. Para peserta dewan yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya, yakni pengumuman perpindahan anggota pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Memperhatikan surat dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 04/FPG DPRD NPT/2025 perihal reposisi anggota fraksi Partai Golkar DPRD NPT pada alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pimpinan DPRD telah menetapkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.36 garing pimpinan DPRD garing 11 Romawi garing 2025 tanggal 13 November 2025 tentang perpindahan anggota pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Oleh karena itu, diumumkan sebagai berikut. 1. Saudari Dr. INCTP Sayuna SH MUM MKM dipindahkan dari Badan Anggaran ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 2. Saudara Antonius D. Mahemba SH dipindahkan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Badan Anggaran. Demikian diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan. Para penghadiran yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat diakhiri. Kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna ke-54 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2025 pukul 10.00
kita dengan agenda tanggapan Gubernur atas penanganan umum fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat dalam